Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hanya bagi Allah segala puji-pujian. Alhamdulillah, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya yang senantiasa Dia curahkan sehingga kita masih dipertemukan di dalam forum Tasawuf lil Alamin ini pada kajian yang ke-11, di mana kajian-kajian di forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuklah bumi tempat kita bernaung ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat-sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekaligus diamanatkan kepada kita khususnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi junjungan kita, Nabi yang agung, yaitu Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan continue progres melakukan breakdown terhadap pemahaman tentang takdir dengan melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu mengenai sifat Allah yang maha berkehendak mentakdirkan. Dalam judul kajian pemahaman tentang takdir bagian 2, di mana pada kajian tersebut kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa qadar adalah desain penciptaan yang Allah susun dan tetapkan sesuai kehendaknya sesaat sebelum proses penciptaan itu berlangsung. Jadi semua ciptaan Allah memiliki desain atau rancangan dan tatanannya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, baik yang nyata dan yang gaib, yang di langit dan di bumi, maupun yang hidup dan yang mati. Semua desain penciptaan dan pemusnahannya juga Allah tetapkan di awal sesaat sebelum proses penciptaan dan pemusnahan diberlangsungkan. Sahabat ulul albab sekalian, pada kajian bagian ketiga kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang takdir ini lebih luas lagi, yaitu keterlibatannya dengan qada. Sudah jelas bahwa Allah itu maha berkehendak. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha berkuasa. Tidak ada yang dapat mempengaruhi kuasanya dalam menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki, serta maha mentakdirkan atau merancang kadar-kadarnya. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi terhadap kadar yang Allah rancang, Allah susun dan Allah atur tatanannya. Masing-masing ciptaannya ada kadar atau spesifikasi penciptaan yang mutlak sesuai kuasa dan kehendaknya. Ini adalah makna dari Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Selanjutnya yang harus kita pahami juga adalah bagaimana ketika kadar ini diaplikasikan kepada makhluk yang diciptakan itu. Apakah Allah semenang-menang dalam menerapkan kadar tersebut? Apakah justru penerapan kadar ini menjadi interrelasi yang kuat antara sifat-sifat ekstensi Allah yang lainnya, seperti sifat maha mengetahui, maha bijaksana, maha adil, maha teliti, dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, ada dua istilah, dua sifat yang menggambarkan ketetapan Allah itu. Yang pertama adalah qadar, dan yang kedua adalah qada. Apa beda antara qadar dan qada ini? Qadar adalah ketetapan yang Allah lakukan sesaat sebelum proses penciptaan berlangsung. Sedangkan qada adalah juga ketetapan, namun qada ini ketetapan yang diberlakukan sejak ciptaan atau makhluk itu diadakan,
dan seiring perjalanan keberadaan makhluk tersebut. Pemahaman tentang takdir itu adalah pemahaman terhadap keduanya, yaitu qadar dan qada. Di mana untuk qadar kita telah lakukan kajiannya sebagian pada kajian tersebelumnya. Untuk itu kita mulai kajian ini dengan mengulang satu ayat pada kajian sebelumnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhizu waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai' wa qaddarahu taqdira. Yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu atau menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Di ayat ini Allah menggambarkan segala kekuasaannya, bahwa seluruh langit dan bumi adalah miliknya belaka, berada di dalam kekuasaannya, dan apapun yang diinginkannya pasti terjadi. Kemudian Allah berkata, faqaddara taqdira. Allah mentakdirkan segala ciptaannya itu dengan desain yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Allah menetapkan kadar atau ukuran atau spesifikasi terhadap setiap ciptaannya. Jadi qadar itu adalah desain yang Allah tetapkan untuk tiap-tiap makhluknya. Sekarang kita lihat secara detailnya. Satu contoh, ketika Allah menciptakan jagat raya, Allah menetapkan kadarnya, bahwa jagat raya ini memiliki beberapa variabel. Pertama, jagat raya memiliki wadah, yaitu ruang. Kedua, ruang jagat raya ini bergerak seiring waktu. Kemudian di dalam ruang dan seiring waktu itu, Allah menciptakan materi jagat raya atau benda-benda langit. Di dalam benda-benda langit itu Allah simpan energi. Kemudian dengan adanya energi tersebut menjadikan benda-benda jagat raya bergerak, dan gerakan masing-masing benda itu sesuai dengan variabel informasi berkembangnya jagat raya itu sendiri. Inilah desain penciptaannya, dan itulah kadarnya jagat raya itu. Kemudian kadar ini ditindaklanjuti, salah satunya dengan memasukkan sunatullah atau aturan-aturan main di jagat raya ini. Contohnya ada 4 gaya fundamental jagat raya. Karena adanya gaya ini, jagat raya bergerak mengembang mengikuti pola tertentu. Ruang, waktu, materi, energi, dan informasinya semua bergerak mengikuti pola-pola tertentu. Inilah yang disebut dengan sunatullah. Sebagai contoh, di jagat raya ini ada yang namanya gaya gravitasi, di mana benda jagat raya yang lebih besar memiliki gaya menarik benda yang lebih kecil. Misal, matahari memiliki gaya tarik terhadap bumi yang cukup besar, sehingga gaya tersebut menjadikan gerak revolusi bumi terhadap matahari dan rotasi pada sumbunya sendiri. Kemudian bumi memiliki gaya tarik terhadap bulan, sehingga bulan bergerak mengelilingi bumi. Jadi kalau disebut jatuh, maka bumi akan jatuh ke arah matahari dan bulan akan jatuh ke bumi. Gaya gravitasi ini Allah masukkan sebagai salah satu sunatullah. Sunatullahnya alam semesta, yaitu aturan main jagat raya, dan ini tidak bisa diubah karena semua sudah Allah formulasikan sedemikian rupa sebagai kode-kode operasional yang mutlak. Dengan adanya sunatullah inilah manusia bisa membuat perhitungan waktu dan prediksi musim dan terjadinya peristiwa alam yang langka. Ini sunatullah dalam formulasi gaya gravitasi. Ada juga gaya sentripetal, gaya sentrifugal, di mana jika ada benda yang berputar maka kecenderungannya akan terlempar ke arah luar. Ada lagi hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah, misal dari energi listrik ke energi mekanik dan sebagainya. Ini semua adalah sunatullah yang tidak bisa diubah. Ada lagi variabel materi yang tersusun dari partikel-partikel quark subatomik. Kemudian subatomik tersusun dari inti atom. Lalu inti atom tersusun dari proton dan neutron. Selanjutnya proton terbentuk dari quark dan gluon. Dan yang paling terkecil berdasarkan penelitian terakhir di tahun 1993 adalah partikel boson Higgs yang membentuk quark dan gluon. Partikel boson Higgs ini menjadi salah satu partikel subatomik yang banyak menjadi bahan perbincangan. Partikel ini bahkan disebut sebagai partikel Tuhan. Formulasi dari semua partikel-partikel hingga yang paling terkecil inilah sebagai penyusun materi. Formulasi susunan ini juga adalah sunatullah yang tidak bisa diubah.
Jadi Allah menetapkan qadar itu berdasarkan disiplin hukum-hukum yang sunatullah, bukan hanya pada benda mati, tapi pada makhluk hidup juga ada aturan mainnya, ada sunatullahnya. Misalnya tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur, kemudian unsur-unsur itu terdiri dari atom-atom seperti oksigen, hidrogen, kalsium, fosfor, dan seterusnya. Kemudian berikatan membentuk asam amino, nukleosida, dan sebagainya. Kemudian membentuk persenyawaan. Kemudian persenyawaan itu membentuk inti sel, dan inti sel itu mengandung kode-kode genetika, dan di sana ada aturan main tersebut. Dengan ada perintah-perintah genetika tersebut, maka secara saintifik orang bisa melakukan riset-riset, termasuklah rekayasa genetika. Selanjutnya sel-sel itu membelah jadi 2, 4, 8, dan seterusnya, membentuk organ-organ tubuh. Ini semua adalah sunatullah. Sunatullah tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan nanti. Sunatullah itu tetap seperti sedia kala, mengikuti pola-pola yang Allah tetapkan. Maka Allah memberikan informasi ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi allati qad khalaq min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya, demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Surah Al-Fat ayat 23. Jadi sunatullah itu tidak akan pernah berubah, karena kalau berubah sedikit saja maka akan kacau jagat raya ini, dimana kita tidak bisa lagi memprediksi dan membuat rancangan apapun, karena semua formulasi yang sudah ada tidak akan bisa dipakai lagi. Seperti formulasi rancangan bangun, karena untuk membangun sebuah gedung pencakar langit misalnya, itu diperlukan formulasi rancang bangun. Tanpa formulasi itu maka gedung bisa ambruk sesaat selesai berdiri. Formulasi rancang bangun ini menghitung semua aspek terkait tanahnya, gaya gravitasi, kecepatan angin, dan sebagainya. Semua itu bisa diformulasikan, dan semua formulasi apapun itu sesungguhnya berdasarkan kepada sunatullah, yaitu terkait sunatullah tentang tanah, gravitasi, kecepatan angin, terkait suhu dan ketinggian yang kondisinya tidak berubah dari dulu hingga kapanpun. Adapun realitas yang lain seperti pesawat bisa dirancang karena ada sunatullah. Peralatan elektronik bisa dirancang juga karena ada sunatullah. Begitu juga dengan peralatan medis dan obat-obatan. Semua bisa dirancang karena ada sunatullahnya. Dengan adanya sunatullah ini, sifat Allah yang maha adil, maha mengetahui, maha bijaksana, dan seterusnya dapat diterapkan di dalam kancah peradaban manusia dan jagat raya seluruhnya. Karena semua manusia bisa mengusahakan hal yang sama dengan formulasi yang sudah ditetapkan. Sahabat ulul albab sekalian, terkait semua informasi seputar saintifik atau keilmuan tersebut, sebagai muslim kita harus pastikan keyakinan kita tetap terhadap semua keilmuan ini, bahwa semua ilmu pada hakikatnya Allah pemiliknya, dan sekaligus pula Allah mengajarkannya kepada manusia dengan perantara yang Dia kehendaki. Apapun itu namanya, kode-kodenya, formulasinya, konsepnya, semua itu dari Allah semata-mata, semuanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah wa qala amnabi'uni bi asma' haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Surah Al-Baqarah ayat 31. Jadi poin yang bisa kita ambil jelas bahwa qadar dan qadrat itu ditetapkan Allah sesaat sebelum penciptaan itu dimulai. Dan seiring dengan penciptaan itu berlangsung, maka Allah menerapkan aturan mainnya, yaitu sunatullah. Dengan kata lain, qadar penciptaan yang Allah tetapkan terkait dengan makhluk sebagai objek ciptaan, maka qadar ini diformulasikan dalam bentuk sunatullah
sebagai aturan main dari proses penciptaan yang berlangsung tersebut. Jadi jika qadar adalah qadrat yang ditetapkan sesaat sebelum proses penciptaan berlangsung yang kemudian berjalan berdasarkan sunatullah, maka selanjutnya Allah akan membuat ketetapan yang baru sejalan dengan proses penciptaan berlangsung yang disebut dengan qada. Allah menjelaskan ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma lahu ma'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min nasa'aya. فلما قرر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Surat Saba ayat 14. Ayat ini menjelaskan tentang qada dari proses kematian Nabi Sulaiman. Dengan gamblang ayat ini menjelaskan karena disebutkan kata qadaina, di mana Allah menetapkan atau mengqadakkan proses kematian Nabi Sulaiman tersebut melalui satu proses peristiwa di mana rayap memakan tongkat beliau. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri ketika sedang salat di dalam mihrabnya, tetapi tidak ada yang mengetahui bahwa pada posisi berdiri itu beliau sudah wafat, termasuk jin pengikut beliau juga tidak mengetahuinya. Kemudian Allah menetapkan proses menunjukkan kematian Nabi Sulaiman. Kemudian Allah menetapkan proses menunjukkan kematian Nabi Sulaiman itu melalui rayap memakan tongkat beliau, yang ketika tongkat beliau patah dan beliau tersungkur, barulah diketahui bahwa sesungguhnya beliau sudah wafat. Poin pentingnya adalah bahwa dalam ayat ini dijelaskan bahwa qada kematian itu seiring proses kematian itu sendiri. Untuk firman Allah yang berbunyi tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, ayat ini adalah qadar untuk kematian atau kepunahan, baik qadar maupun qada dalam bentuk kata atau bahasa artinya adalah sama, yaitu ketetapan atau penetapan. Namun dalam situasi dan kondisi pengertiannya berbeda, di mana qadar adalah ketetapan atau penetapan yang dilakukan Allah sebelum prosesnya berlangsung sesuai dengan sunatullahnya, sedangkan qada adalah ketetapan atau penetapan yang dilakukan oleh Allah seiring prosesnya berlangsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menginformasikan tentang desain penciptaan umat Rasulullah terkait usia, dan ini adalah qadar dari usia umat Rasulullah yang sudah ditetapkan. Jadi secara desain umat Rasulullah adalah maksimal umurnya lebih kurang 70 tahun. Untuk mencapai desain ini, umat Rasulullah harus menjalankan aturan mainnya atau sunatullahnya, yaitu hidup sehat baik secara lahir maupun batin. Seiring berjalannya waktu, maka secara mayoritas akan ada dua kelompok. Ada yang menerapkan hidup sehat, ada juga yang tidak. Dan sesungguhnya dua pola ini adalah bagian dari sunatullah yang Allah tetapkan juga. Jika hidup sehat, maka qadanya adalah desain usia akan tercapai. Tapi jika tidak, maka akan sebaliknya. Perlu kita pahami bahwa tiap-tiap sunatullah dari sisi makhluk sebagai objek, bahwa sunatullah atau aturan main yang Allah tetapkan diiringi dengan kebebasan memilih sekaligus konsekuensinya. Untuk itulah Allah menciptakan surga dan neraka. Sahabat ulul albab sekalian, di ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah,
maka jadilah sesuatu itu. Surat Al-Baqarah ayat 117. Ayat ini mengkaitkan antara qadar, sunatullah dan qada dengan kalimat kun fayakun, di mana untuk qadar dan sunatullah yang Allah tetapkan sesaat sebelum proses penciptaan berlangsung, setelah qadar atau rancangan desain dan sunatullah atau aturan mainnya siap diciptakan, lalu Allah mengucapkan kun fayakun kepadanya, lalu jadilah qadar dan sunatullah itu. Kemudian setelah proses penciptaan berlangsung, Allah menetapkan kodak-kodaknya, dan setelah kodak itu sampai waktunya, maka Allah mengucapkan kun fayakun terhadap kodak itu, lalu jadilah ia. Jadi kalimat kun fayakun itu Allah ucapkan di kali pertama pada saat penetapan qadar untuk tiap-tiap penciptaan. Kemudian pada kali kedua untuk menetapkan sunatullah untuk qadar tersebut, dan di kali ketiga pada saat menetapkan qada atas hasil akhir dari proses yang berjalan atau dijalankan oleh yang diciptakannya itu. Dan semua itu adalah mutlak atas kehendak penciptaan dalam kekuasaan Allah semata-mata yang maha adil lagi maha bijaksana. Contoh salah satu qadar penciptaan diri saya adalah influencer dengan lisan dan tulisan, dan Allah ucapkan atas itu kun fayakun kali pertama. Kemudian sunatullahnya Allah izinkan saya sekolah dan mencari ilmu agama, dan Allah berikan penjelasannya serta kepahamannya. Kemudian Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada saya untuk mengamalkannya. Kemudian Allah tunjukkan jalan untuk menyampaikannya. Saya tuliskan ilmu-ilmu yang saya dapat, dan juga saya buat channel ini. Kemudian Allah ucapkan lagi kun fayakun kali kedua. Terakhir saya post dan bagikan channel dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dan Allah ucapkan kun fayakun di kali ketiga, dan jadilah semuanya ini. Dan ada banyak perkara-perkara yang lain yang masing-masing dari perkara itu berlaku mekanisme kun fayakun yang sama pula. Oleh karena itu ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu senantiasa sibuk mengurus makhluk-makhluknya. Sahabat ulama sekalian, sampai di sini kajian kita kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa Allah menetapkan sunatullah setelah qadar Allah tetapkan, maka selanjutnya Allah menetapkan spesifikasi atau aturan main dari qadar tersebut, yaitu sunatullah. Dalam analoginya, setiap mesin yang dibuat dengan desain tertentu memiliki manual book sebagai detail penjelasan dari spesifikasi desain mesin tersebut. Manual book ini berisikan informasi, daftar komponen dan fundamentalnya, kemudian prosedur pengoperasiannya, prosedur stop, pemeliharaan, setelan, kemudian garansi dan sebagainya. Manual book ini dibuat seiring proses pembuatan mesin tersebut berlangsung hingga selesai. Inilah analogi dari sunatullah, yaitu aturan main yang mana kitab induk dari sunatullah ini adalah Al-Quran Al-Karim. Dalam proses penciptaan Nabi Adam yang insya Allah nanti akan kita lakukan kajian secara khusus, di mana saat proses di dalam rahim Allah mengajarkan hikmah. Inilah sunatullah itu. Allah tanamkan di dalam jiwa makhluk sebagai bab-bab penjelasan tentang qadar penciptaannya. Hikmah ini bukan hanya kepada manusia, tapi hikmah atau pengetahuan atau ilham juga Allah letakkan pada hewan, tumbuhan, planet-planet, bulan, meteor, dan semua makhluk ciptaan Allah di jagat raya ini. Semua akan menjalani proses dinamika kehidupan, dan keberadaannya mengacu kepada bab-bab sunatullah yang Allah tetapkan. Ketika sunatullah diletakkan di dalam makhluk, Allah mengucapkan kalimat kun fayakun yang kedua kalinya, maka jadilah dan tetaplah sunatullah itu. Allah menetapkan qada atas semua proses dinamika kehidupan dan keberadaan semua makhluk di alam semesta dan jagat raya. Allah menetapkan qada atas semua proses dinamika kehidupan dan keberadaan semua makhluk di alam semesta dan jagat raya. Kepada makhluk selain manusia, jin, setan, dan iblis seperti benda-benda langit, malaikat, surga, neraka, lauh mahfuz, pena, binatang, tumbuhan, dan semua makhluk yang tidak Allah anugerahi akal dan nafsu, maka dinamika kehidupan dan atau keberadaan mereka mutlak sama persis seperti sunatullah yang Allah tetapkan di awal. Namun untuk manusia, jin, setan, dan iblis, dinamika kehidupannya bersifat dinamis karena Allah anugerahkan akal dan nafsu padanya.
Kemutlakan dinamika pada makhluk selain manusia, jin, setan, dan iblis menjadikan mereka tak berkonsekuensi atas takdir mereka. Sementara untuk manusia, jin, setan, dan iblis berkonsekuensi atas dinamika kehidupannya yang dinamis. Dalam arti mereka diberikan kebebasan memilih dinamika kehidupan mereka sebagai proses dari perbuatan yang dikenakan kepada sunatullah baik dan buruk yang Allah tetapkan. Jika dinamika yang mereka jalankan dalam kehidupannya dinamika sesuai dengan sunatullah yang baik, maka surga balasannya. Jika dinamika yang mereka jalankan dalam kehidupannya dikenakan kepada sunatullah yang buruk, maka konsekuensinya neraka. Namun kendati demikian, final qada'nya tetaplah Allah yang tentukan, sehingga kita mengenal istilah kita hanya berusaha tapi Allah yang menentukan hasil akhirnya. Terkait qada akhir ini, walaupun kita tidak mengetahui dengan pasti, tapi Allah memberikan gambarannya seperti firman-Nya yang mengatakan bahwa Allah tergantung prasangka hamba-hambanya. Kemudian baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah dan sebaliknya. Perlu digarisbawahi, Allah tak pernah zalim kepada hamba-hambanya, dan Allah adalah maha teliti hisabnya, dan seterusnya. Ada banyak gambaran yang Allah berikan untuk pegangan kita, sehingga kita dimampukan Allah untuk memahami kemungkinan qada akhir dari setiap perbuatan kita sepanjang hidup yang kita jalani yang akan Allah tetapkan. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi, dan untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada kajian berikutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.